sampai kampung-kampung nelayan. Semuanya menjadi inspirasi saya untuk senantiasa mencintai alamnya. Saya pun jatuh hati dengan karya-karya kebudayaan masyarakat Bumi Parihyangan. Karya terampil yang memberi saya banyak pelajaran tentang arti sesungguhnya menjadi manusia. Bahwa setiap manusia di muka bumi ini punya perannya masing-masing. Sisi baik dan buruk pasti selalu ada dalam setiap peran manusia. Namun jangan sampai menafikan sisi buruk yang tidak akan pernah hilang dalam setiap peran kehidupan manusia. Yang harus kita lakukan hanya satu, menjaga keseimbangan antara sisi baik dan buruk dalam diri kita. Terima kasih Bumi Parihyangan untuk pembelajarannya. Teh, menurut Teteh, kenapa sih orang membenci ajaran Sunda Wiwitan? Mengapa mereka ingin sekali di luar kepentingan politik? Saya kira kurangnya ruang pemahaman atau saling mengenal gitu ya. Ruang perjumpaan yang satu sisi penting memang didorong terus gitu, dialog-dialog pada kegiatan bersama gitu ya. Karena satu sisi memang ada provokator, bisa jadi gitu ya, memang ada, bukan bisa jadi, memang ada provokator, tapi juga kami melihat memang pola pikir secara umum, kita lupa akan kesejatian kita sebagai bangsa yang berbineka sebetulnya ya. Jadi mungkin puluhan tahun ini ada kebijakan-kebijakan yang justru mengarah pada upaya-upaya penyeragaman, bukan pada bagaimana merawat dan mengelola kebinekaan gitu. Jadi itulah yang menjadi peluang kelompok-kelompok yang memaksakan kehendaknya untuk merasa kebenaran ini hanya dari satu kelompok, satu pihak, seperti itu. Ajaran leluhur ini, Teh, mungkin bisa dibilang sudah ada di tanah Sunda sejak sebelum datangnya taruhlah Islam, bahkan Hindu, Kristen, dan seterusnya. Nah, bisakah diceritakan sebetulnya kapan Sunda Wiwitan ini mulai mengalami tekanan, persekusi? Misalnya, apakah di zaman penjajahan Belanda bagaimana? Iya, setidaknya yang kami alami itu dalam sejarahnya di lereng Ciremai, di zaman Belanda itu lebih pada pembunuhan karakter juga kan sebetulnya. Pembunuhan karakter? Betul. Jadi leluhur kami yang menggali ajaran Sunda lama itu sebetulnya kan esensinya menumbuhkan gerakan nasionalisme. Dengan menumbuhkan gerakan nasionalisme lewat ajaran-ajaran spiritual itulah, maka Belanda menilai bahwa kami adalah lawan yang harus diperhitungkan gitu. Sehingga pola divide et imperanya adalah mengadu kami dengan kelompok-kelompok agamawan gitu. Sebenarnya ini pola yang sayangnya diwarisi oleh beberapa orang gitu, untuk yang hanya sebenarnya produk dari Belanda itu sendiri gitu. Bagaimana sebetulnya kelompok kami itu harusnya dianggap sebagai kelompok nasionalis yang ingin mempertahankan kedaulatan bangsa. Saat itu kan belum ada istilah Indonesia gitu. Yeah. Dengan katakanlah metode ajaran kita, kalau mau mandiri sebagai bangsa, mau lepas dari Belanda, itu harus minum dan makan keringat kita sendiri. Itu bahasa yang diajarkan oleh leluhur kami. Dan itu akhirnya dipelintir, dibelokkan bahwa seolah-olah kami ini menyembah, mengkultuskan tokoh adat itu, dan keringatnya diminum oleh masyarakatnya. Belum lagi kalau kita pernah tahu ada film kafir gitu ya, soal bagian dari upaya memvisualisasikan penyesatan sejarah itu. Jadi seolah-olah kami menyembah api, kemudian ketika berkeringat
keringatnya diminum gitu. Padahal konteks saat itu adalah bagaimana kita sebagai bangsa mandiri dan berdaulat dari keringat kita sendiri. Sehingga waktu itu apa yang terjadi Teh? Jadi konflik antara para penganut Sunda Wiwitan dengan kelompok-kelompok Islam gitu, konflik berdarah atau? Ada juga sih pembantaian di pernah terjadi juga di Cigugur. Cuma saya nggak terlalu paham ya karena sejarahnya. Sejarahnya, tetapi pernah mendengar cerita seperti itu. Ada terutama dari kelompok DI ya, kelompok DI, kemudian Darul Islam ya. Darul Islam, kemudian leluhur kami sendiri dipersekusi diasingkan di Papua oleh Belanda gitu. Untuk memutus mata rantai gerakan kebudayaan ini. Setelah pulang dari pengasingan, sebetulnya leluhur kami melanjutkan gerakan budaya tapi dengan pertanian gitu, lewat sistem pertanian untuk tetap mengajarkan nilai-nilai nasionalisme sebetulnya. Karena dulu kan tanaman itu hanya istilahnya padi atau rempah yang ditentukan oleh Belanda gitu, tapi leluhur kami mempelopori sistem menanam bawang gitu sampai sekarang akhirnya kan di Brebes gitu ya. Sebetulnya pertama di Kuningan gitu. Ya. Jadi peminggiran, marginalisasi Sunda Wiwitan ini dimulai di zaman Belanda karena alasan tadi ketakutan akan semangat nasionalisme dari Sunda Wiwitan. Tapi kemudian akibatnya terjadi pengadu dombaan dengan umat Islam. Kelompok-kelompok agama ketika itu. Itu di masa kolonial. Di zamannya yang kita sebut sebagai Orde Lama lah, sebelum 65. Apakah Sunda Wiwitan juga mengalami peminggiran yang serupa? Lebih pada psikis ya, tekanan-tekanan psikis di mana saat itu kan tidak bisa dari hak-hak sipil terutama ya, perkawinan yang tidak dicatat gitu. Itu sejak zaman Orde Lama, itu ya? Orde Lama terlebih setelah ada Pakem gitu. Pakem itu pengawas aliran kepercayaan masyarakat. Itu di zaman Orde Lama juga? Orde Lama tahun 64 kalau nggak salah. Gitu. Jadi disitulah seolah-olah lembaga resmi yang menjadi pijakan untuk mengkriminalisasi komunitas-komunitas termasuk kami gitu ya. Dan pada periode tahun 64 kami memang untuk bagian dari sebuah survive gitu ya. Orang tua kami memang ada petunjuk juga dari leluhur untuk istilahnya berteduh di bawah cemara putih. Gitu. Apa itu? Itu simbol untuk memeluk salah satu agama. Gitu. Dan akhirnya dengan proses negosiasi dengan misionaris, kami orang tua kami bersepakat untuk tetap menjalankan tradisi meskipun dengan agama yang dimisikan itu gitu. Jadi pada masa itu artinya Sunda Wiwitan, para penganut Sunda Wiwitan memutuskan untuk menganut agama tertentu lah ya. Betul. Untuk penyelamatan sebetulnya ya. Itu berlanjut terus, Teh? Berlanjut ke Orde Baru misalnya? Sampai Orde Baru bahkan sampai tahun 81. Antara 80-81 karena sempat ada ketidaksinkronan dengan kelompok misionaris itu dan akhirnya memutuskan kembali ke adat. Gitu. Kembali ke adat, meneguhkan jati dirinya kembali dan secara pengadministrasian sebetulnya kami sudah katakanlah terinventarisir di Kementerian Kebudayaan saat itu. Tapi tahun 82
dengan bertemunya kepentingan antara penguasa lokal dan oknum agamawan, maka kembali Bakor Pakem menjadi pintu masuk untuk kriminalisasi dan stigma, melembagakan stigma lebih panjang, sehingga Ceren Tahun dilarang, aktivitas-aktivitas dan hak-hak konstitusional masyarakat adat kami tidak bisa dipenuhi negara gitu. Apa itu contohnya supaya lebih jelas? Di tahun 80-an sampai reformasi itu hak-hak sipil ya, akte kelahiran, akte perkawinan, kemudian katakanlah di hak-hak pekerjaan ya, ekonomi, itu juga terdampak gitu. Bagaimana sebagai PNS misalnya tidak bisa disumpah untuk ditetapkan sebagai PNS. Tapi anehnya ketika ada kewajiban gitu, misalnya iuran, dharma wanita itu dipotong gitu ya. Meskipun dianggap tidak statusnya tidak menikah, tapi istri yang istri pegawai negeri itu ada pemotongan untuk dharma wanita gitu. Jadi ini kan cerita-cerita lama yang buat kami menjadi sejarah ya, bagaimana kebertahanan kami sampai sekarang itu bukan hal yang mudah, dan mungkin kami dianggap aneh gitu, kenapa sih ngeyel banget bertahan gitu. Ya, kenapa Teh? Buat kami apa yang kami yakini, apa yang diwariskan oleh leluhur adalah tuntunan untuk kehidupan ya, bukan berarti karena kita ini kan berangkat dari sebuah kesadaran, tidak ada keinginan yang atau maksudnya keinginan kita sebagai manusia dan keinginan kita sebagai sebuah bangsa itu bukan atas keinginan pribadi kita gitu, tapi itu kehendak yang maha kuasa. Untuk itulah dengan kesadaran itu maka menjaga apa yang sudah dikodratkan yang maha kuasa itulah yang menjadi sebuah kesadaran kami untuk menjaga keutuhan. Teteh menyebut yang maha kuasa. Ada persepsi bahwa dalam kepercayaan seperti Sunda Wiwitan tidak dikenal yang namanya Tuhan. Betul tidak itu? Buat kami sebetulnya Tuhan itu kan esensi yang maha pencipta, yang menciptakan gitu ya. Dan yang menciptakan itu dalam pemahaman Kasundaan itu satu dan menyatu dengan seluruh ciptaannya gitu. Jadi untuk itu kami merasa bahwa ketika kami punya niat menyakiti makhluk yang maha kuasa itu sama dengan tidak menghormati yang maha kuasa gitu ya. Itu pada laku ya, dalam laku. Kita tidak memperdebatkan namanya apa atau sibuk dengan konsep teks tertulis gitu, tapi sejauh dari generasi ke generasi tuntunan itu menjadi membadan gitu ya, tentang kesemestaan, tentang keyakinan ada yang maha pencipta gitu. Termasuk kami memahami bahwa ketika kami menghormati atau melakukan ritual-ritual itu bagian dari ekspresi kami menghormati sang pencipta gitu. Pola komunikasi dengan semesta ini bukan berarti kami menuhankan alam gitu ya. Menuhankan pohon. Menuhankan pohon. Istilah di Sunda itu bukan migusti, bukan menuhankan, tapi mupusti atau merawat, menghargai gitu. Jadi konsepnya sangat berbeda ya. Saya melihat agama-agama leluhur Nusantara itu tidak disibukkan pada katakanlah proses misi yang ingin menyebarkan agama begitu ya, tetapi justru kami memaknai bahwa yang maha kuasa itu menciptakan keragaman dan dalam keragaman itu terbentuklah kultur kebudayaan yang juga di dalamnya ada ekspresi spiritualitas, religiusitas yang membentuk kekhasan gitu ya. Dan ketika kita sudah pada tingkat menghormati setiap entitas-entitas itu,
maka kita tidak boleh punya keinginan untuk mendominasi, meliankan yang lain. Gitu. Ya. Ya. Itu. Teh, tadi dikatakan bahwa salah satu akibat yang terjadi pada kelompok Sunda Wiwitan adalah hilangnya hak-hak administratif ya. Jadi pertama-tama, misalnya akte kelahiran tidak bisa dibuat oleh instansi terkait. Iya, itu periode di mana memang sebelum Adminduk dan sebelum 2017 ya. Jadi akte kelahiran itu hanya muncul nama ayah, nama ibu. Jadi, kenapa itu? Karena dianggapnya perkawinan itu tidak sah dan belum dicatat oleh negara. Jadi dimulai dari pernikahannya dulu ya. Pernikahan antara pemeluk penganut adat ya, itu tidak diakui. Tidak diakui sehingga tidak dicatat oleh negara. Ya. Oke. Ketika dia punya putra putri itu dianggap lahir dari pernikahan yang tidak sah. Betul. Di luar istilahnya perkawinan di luar apa istilahnya? Saya kok jadi lupa. Ya. Perkawinan yang tidak tercatat. Tidak tercatat. Begitu dia besar, dia mau sekolah teh. Betul. Apa yang terjadi? Nah itu ketika sekolah itu kan ada kebutuhan untuk akte kelahiran. Dan akte kelahiran itu berangkatnya dari dokumen surat perkawinan. Jadi ini sebetulnya sebuah sistem yang kalau istilah hukum itu ada kematian keperdataan kan. Sehingga ketika kami selalu diminta kewajiban sebagai warga negara, tetapi kami tidak mendapatkan hak-hak kami sebagai warga negara. Kemudian si anak yang dilahirkan dari pernikahan yang tidak tercatat ini masuk sekolah teh. Ya. Apa yang terjadi di sekolah? Pastinya karena lembaran akte kelahiran itu dianggap tidak ada ayahnya gitu, sering menjadi pembulian juga ya. Selain juga ya memang ketika diketahui itu dianggap tidak beragama gitu, bulian itu bukan sekedar dari kawan kelas, sekolah gitu, tapi juga penekanan dari guru ya. Ketika Anda SD itu misalnya ikut belajar agama apa? Iya, buat kami prinsipnya belajar agama apapun enjoy gitu ya. Cuma persoalannya ketika menghadapi ujian. Ujian itu bukan sekedar tulis tapi diminta praktek kan. Nah itu yang waktu saya kecil itu sering, pokoknya pengen tuh bolos aja gitu pelajaran. Karena pressure-nya tuh luar biasa ya, dan buat anak kecil SD itu juga kan belum punya cukup kemampuan untuk mengartikulasikan, membela diri gitu ya. Dan apalagi kalau misalnya disindir sama guru gitu, apalagi ketika kalau kami kan dianggapnya keturunan biologis langsung dari sesepuh adat ya, yang sekian puluh tahun di stigma gitu. Jadi beban mental, beban moral itu cukup berat gitu ya. Sehingga saya di sekolah dasar di Kuningan hanya sampai hanya sampai SD gitu, nggak kuat lagi untuk meneruskan SMP di Kuningan. Karena pressure-nya besar sekali teh. Iya, dari guru-guru. Gitu. Dari guru-guru malah ya? Iya, kebanyakan dari guru, karena kalau anak-anak SD nggak terlalu politis gitu. Tapi ada juga sindiran gitu. Jadi apa sih yang dilakukan guru tuh misalnya apa teh? Kalau saat itu mencoba menggiring kami gitu ya, bahwa seolah-olah leluhur kamu tuh dulunya A gitu ya. Terus apa, kenapa stigma berpindah? buruk? Betul. Jadi kamu harus ikut agama yang paling benar gitu ya. Jadi dan praktek gimana ya, suasana batinnya menjadi nggak nyaman Mas. Jadi kita nggak masalah sebetulnya mau belajar agama apapun, tapi ketika situasi pemaksaannya atau pendekatannya mungkin
dan bukan cuma satu guru gitu. Kalau kami dipanggil tuh ada kepala sekolah, ada wali kelas gitu. Jadi kita nih kesannya di sidang kan. Beberapa orang atau sendirian? Saya sendiri. Sendiri. Gitu. Bahkan kakak saya sendiri mengalami sampai nggak naik kelas. Gara-gara? Gara-gara guru PMP-nya itu menceritakan seolah-olah dia tahu paham tentang orang tua kami, leluhur kami, dan membuat cerita yang mengada-ngada, dan itu membuat kakak saya tersinggung gitu. Celakanya dia kan guru PMP gitu ya. Dilawan. Nah, dilawan guru PMP, dan secara tegas kakak saya nggak mau ikut pelajaran PMP. Setiap pelajaran PMP selalu nggak mau. Karena itu nggak naik kelas. Nggak naik. Menyendiri itu bukan kesepian. Saya menjelajah sendiri bukan berarti telinga saya sepi. Alam tak pernah habis menghasilkan suara-suara indah. Angin, gesekan daun, hingga suara yang ada